Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin SAW. Sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok seperti yang melalui Ida, yang terhormat kepada guru-guru Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah seperti yang melalui Ida, terutama kepada Ustaz Alim Hatum selaku pembimbing dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia, biasa dipanggil Hikam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang dakwah. Nah, pertama-tama Nabi Muhammad SAW ini lahir dalam keadaan yatim, yaitu dalam usia 2 bulan dalam kandungan ayahanda kanjeng Nabi Muhammad ini wafat. Kemudian pada umur Nabi ini 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad ini pun wafat. Oleh karena itu pada tahun itu disebut Amul Husni. Hingga Nabi Muhammad SAW ini pun diasuh oleh sang pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kemudian pada saat umur 8 tahun Abdul Muthalib ini pun wafat dan Nabi Muhammad ini diasuh oleh sang pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang dimana pada zaman itu Abu Thalib ini termasuk orang yang sangat dihormati dan sangat disegani. Nah, pada umur 12 tahun Nabi Muhammad ini ikut berniaga bersama pamannya, bersama Khadijah, yaitu seorang pedagang yang terkemuka untuk pergi ke Syam. Nah, di mana pada saat pertengahan perjalanan kelompok Nabi Muhammad ini pun bertemu dengan seorang rahib yang bernama Bahira yang mengatakan kepada pamannya bahwa jangan terlalu jauh untuk mengelilingi Syam, karena apabila orang-orang Yahudi ini mengetahui tanda-tanda kerasulannya, maka orang Yahudi akan berbuat jahat. Nah, pada saat umur 15 tahun pula Nabi Muhammad ini pun mengikuti perang Fijar yang dimana memihak kepada pamannya. Nah, perang Fijar ini diselesaikan oleh perdamaian pedalaman, yaitu dimana suku yang paling kecil korbannya itu mengganti rugi kepada suku yang banyak korbannya. Pada saat umur 25 tahun ini dagangan Nabi Muhammad SAW ini pun sangat laris, sehingga pada umur 25 tahun kanjeng Nabi Muhammad ini pun menikahi Khadijah yang pada saat itu berumur 40 tahun. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro. Nah, di dalam Gua Hiro itu pun Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya itu adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu terheran karena pada saat zaman Nabi Muhammad ini semuanya adalah rata-rata ummi, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hingga akhirnya Nabi Muhammad itu pun membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika malaikat Jibril sudah pergi, nah Nabi Muhammad ini pun berlari ke rumahnya dan berkemulan selimut. Nah, pada saat berkemulan selimut pun Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah, yaitu berupa surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai 7. Al-Muzammil ayat 7 yang berbunyi Ya ayyuhal muzammil, yang artinya itu wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad pun memberi peringatan kepada melaksanakan dakwah dari keluarganya, kemudian dari sahabat-sahabat karibnya. Nah, orang yang pertama masuk Islam yaitu adalah istrinya yang bernama Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Humairah yang adalah anak angkatnya, kemudian disusul oleh sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan lain-lain. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW ini pun melarang sahabat-sahabatnya untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, hingga akhirnya Abu Bakar pun melakukan dakwah secara terang-terangan dan mendapatkan beberapa pengikut baru. Pada awalnya Nabi Muhammad ini pun dakwah secara bersembunyi selama 3 tahun. Hingga akhirnya Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu oleh Allah SWT untuk dakwah secara terbuka. Nah, dakwah secara terbuka ini pada saat itu suku Arab pun mulai mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini melaksanakan dakwah, mengadakan agama baru. Nah, pada saat itu bangsa Arab itu pun beragama Yahudi yang dimana agamanya itu bertentangan dengan Islam. Nah, hingga akhirnya orang-orang Arab ini pun menentang Nabi Muhammad agar tidak melaksanakan dakwah itu.
Nah, pada saat Nabi Muhammad ini dakwah, Nabi Muhammad memiliki banyak cobaan. Yang pertama dari banyak yang mencemooh dan mencacinya. Contohnya itu misalnya ketika Nabi Muhammad berdakwah, ada pamannya yang bernama Abu Lahab, yaitu mencaci Nabi Muhammad hingga akhirnya sang Hamzah, Hamzah itu pun datang ke rumah Abu Lahab dan menampar Abu Lahab. Nah, cobaan-cobaan lain misalnya itu seperti ketika dakwah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini pun dilempari oleh kotoran-kotoran yang dimana kotorannya itu dipersembahkan untuk sesembahan. Nah, jadi pada saat itu Nabi Muhammad pun mengalami cobaan-cobaan dan hingga akhirnya Nabi Muhammad memberikan hingga akhirnya Nabi Muhammad pun sukses untuk berdakwah kepada bangsa Arab dan hingga bangsa Arab pun rata-rata menjadi Islam. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.